Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini kita masih bisa diberikan rahmat olehnya sehingga kita bisa mengikuti kajian kitab Ramadan pada sore hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus Daning Imabu, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ramadan yang akan dibimbing oleh Ustadz Hidin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah subhanahu wa ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum. Wa ila hadratil Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah wa ila hadratil Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila hadratil Abdullah bin Syekh Qadir al-Jilani wa waliyati Sa'ad radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati Syekhina Ki Muhammad Khalil Al-Barangkalani wa Syekhina Ki Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar wa Syekhina Ki Abdul Majid Bata-Bata wa Syekhina Ki Abdul Sufajah wa Syekhina Ki Abdullah Yakin Bulakorja wa Sayyid Muhammad Al-Maliki wa Daim wa Syaihim wa Abaihim rahmatullahi ta'ala alaihim wa a'da alaina wa auladina wa dhurriyyatina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه wa amadana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini oleh Allah kita ditakdirkan untuk bisa dalam tempat yang baik, dalam majlis yang baik, yaitu thariqatut ta'lim wal muta'allim. Sebagaimana ulama katakan khairut turuqih thariqatut ta'lim wal muta'allim. Sebaik-baik thariqah dalam mendekatkan diri kepada Allah itu adalah thariqah kegiatan belajar dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada kali ini sampai pada halaman 404, yaitu dengan tema at-tawadu wa dhammul kibri wal ujbi. Tawadu, rendah hati, wa dhammul kibri, dan tercelanya kesombongan, wal ujubi, dan bangga diri. At-tawadu, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan ar-rasikh fil ilmi, yang menancap kuat fil ilmi, dalam ilmu, yang menancap kuat dalam ilmu. Man wujida fi ilmihi arba'ata asya, man wajada fi ilmihi arba'ata asya, yang menancap kuat dalam ilmu itu adalah orang yang di dalam ilmunya itu terdapat 4 hal. 1. At-taqwa bainahu wa bainallah, yaitu takwa di antara orang yang punya ilmu tersebut, wa bainallah, dan Allah. Wa tawadu'a bainahu wa baina khalqihi, dan rendah hati di antara dia, wa baina khalqihi, dan di antara al-khuluq, makhluknya, makhluk yang lain, makhluk Allah. Wa zuhda bainahu wa bainad dunya,
dan adanya zuhud di antara dia dan antara dunia. Zuhud itu artinya adalah tarku hubbid dunia, itu tidak mencintai dunia. Wal mujahadata bainahu wa baina nafsihi, dan adanya mujahadah atau pengekangan di antara dirinya dan antara hawa nafsunya. Jadi nikah adalah 4 hal yang menancap kuat pada orang yang ahli ilmu. Yang pertama adanya sifat takwa, adanya takwa antara dia dengan Allah, dan tawaddu antara dia dengan makhluk-makhluk Allah, terutama dengan Allah. Wazuhda, zuhud antara dia dan dunia, dan mujahadah bainahu wa baina nafsihi, mengekang hawa dirinya dari hawa nafsunya, dari dirinya dari hawa nafsunya. 4 hal ini. Qala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan at-tawadu'u yajlibu muhabbatal ikhwan. At-tawadu'u, rendah hati, itu mendatangkan cinta al-ikhwan, saudara-saudaranya. Wa qala akharun, ulama yang lain mengatakan man tawaddu'a ma'an nas, barang siapa yang rendah diri terhadap manusia, tawaddu'an nas ma'ahu, maka manusia juga akan merendahkan dirinya saat bersamanya. Dan nikah penting di sifat tawaddu. Karagus dan ning imabu, dimanapun kita berada, posisi kita pun sebagai apa, entah itu ahlul ilmi, entah itu ahlul jah, memiliki pangkat yang tinggi, atau kita menjadi seorang raja atau apapun itu, tawaduk itu harus berada atau ada di hati kita. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah, barang siapa yang rendah hati tawaduk kepada Allah, tawaduk karena Allah atau tawaduk kepada Allah, rafa'ahullah, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Ada sebagian manusia itu membesarkan dirinya dengan membangun image, membesarkan dirinya dengan membangun image. Ada juga manusia itu berjalan apa adanya, qanaah, hidupnya penuh dengan kejujuran. Kita lihat sendiri ending akhirnya seperti apa. Orang yang membangun image, mereka akan tersungkur dalam image-nya itu sendiri. Sedangkan orang-orang yang membangun atas dasar kejujuran, suatu saat Allah akan mengangkat derajatnya. Pada endingnya orang secujur nikah berakhir dengan derajat yang tinggi. Sebaliknya orang yang berjalan di atas kesombongan atau hanya semata-mata membangun image saja, menjaga image saja, maka dia akan tersungkur dalam lembah kehinaan. Nikah para tretan, para gusan ning imabu, yang perlu kita jaga itu tawaduk. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, adallu dalilin ala kamali akli rajuli tana'uhu ala aqranihi. Ini paling menonjolah dalil ala kamali akli rajuli, atas sempurnanya akal seseorang, sana'uhu ala aqranihi, yaitu pujiannya terhadap teman-temannya. Jadi orang jika selayaknya, seyogianya kudu bisa saling memuji terhadap temannya, saling memuji terhadap kerabatnya, bukan saling menjatuhkan, tapi saling memuji. Tapi memuji kelak tidak boleh berlebihan, tidak berlebihan. Wa adallu dalilin ala tawadu'ihi ridahu bit-ta'khir fi mawtinin yastahiqu fihi at-taqdim. Adapun dalil yang paling menonjol ala tawadu'ihi, atas tawadunya seseorang, ridahu, yaitu relanya seorang tersebut, bitakhir, berada di posisi belakang, fi mautinin, dalam suatu posisi atau tempat, yastahiqu, yang sebenarnya dia itu berhak, fihi at-taqdim, berada di depan. Orang yang paling menonjol tawaduknya juga
Nikah manakala ada orang posisinya berada di belakang, padahal dia sangat layak untuk di depan. Tapi sahabat Budi juga jika dia juga legowo. Usamah layak menjadi ketua imabu. Usamah layak menjadi ketua imabu. Suatu saat ditaruh di belakang. Nah, di sini kita lihat bagaimana Usamah. Apakah dia seorang tawadu atau sebaliknya dia akan sombong. Hal ini pernah terjadi, tidak kita pungkiri bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yaitu Khalid bin Walid yang telah mengikuti ratusan peperangan, menang terus selama dia memimpin, menjadi jenderal, menjadi panglima perang. Dia itu menang terus hingga sampai pada akhirnya masa Khalifah Abu Umar bin Khattab. Kemudian Khalid bin Walid itu yang sejatinya harusnya menjadi panglima, oleh beliau dipecat menjadi panglima. Epetoron. Sabak bun baba. Apa yang terjadi? Apakah Khalid bin Walid ngamuk? Tidak. Justru Khalid bin Walid terima kasih kepada Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Umar bin Khattab telah menyelamatkan Khalid dari lembah kesombongan dan ujub. Jika Khalid bin Walid perang tidak pernah kalah. Menjadi panglima tidak pernah kalah, tidak pernah mundur. Akan tetapi oleh Umar bin Khattab dilucuti dari pangkatnya sebagai panglima menjadi prajurit biasa. Wa adallu dalilin. Jadi intinya tak usah ada mengada, tak usah ada remah. Meskipun sampai layak di depan, tapi impian ditaruh di belakang itu tidak masalah. Pohon terima dengan lapang dada. Mungkin orang bisa banyak ni kerpu ada, padahal tidak layak. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamu mubalatihi bisakhatil khulqi fi jambil haqqi. Wa adallu dalilin, dan paling menonjollah dalil ala ikhlasihi, atas ikhlasnya seseorang. Adamu mubalatihi, yaitu tidak pedulinya orang tersebut bisakhatil khulqi, sebab dibenci makhluk, fil haqqi, fi jambil haqqi, dalam melaksanakan kebenaran. Jadi paling menonjolnya dalil atau tanda ikhlasnya seseorang itu manakala dia itu tidak peduli meskipun dirinya dibenci oleh manusia pada umumnya, oleh kebanyakan manusia, selama dia berada dalam jalan yang hak, dia tidak pernah peduli orang itu benci atau tidak. Habib Harun mengatakan, Al-Habib Harun As-Segaf mengatakan, Habib Hasan Al-Bahrun mengatakan, imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan fa inna li kulli syai'in muhibban wa mawdiban. Berjalanlah kalian di jalan Allah, fa inna li kulli syai'in, karena segala sesuatu itu muhibban wa mawdiban, mesti ada yang mencintai, mesti juga ada yang membenci. Jadi seperti itu. Jadi mendidik misi yang baik, selama itu menurut kalian baik, tidak bertentangan dengan syariat, tidak peduli kita itu dibenci oleh orang, pun jalan terus. Imshi fi tariqillah. Insya Allah kalau kita punya misi yang baik, kita tidak akan pernah sendirian. Kita tidak akan pernah sendirian. Karena akan banyak orang-orang nanti yang terlibat, yang seiman dengan kita, yang akan membantu dengan kita, yang akan membantu kita. Fasayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'minun. Oke, jadi Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin tidak akan pernah tinggal diam manakala ada hamba Allah yang ingin melakukan kebaikan. Terus pun, dan memiliki iktikad yang baik, terus jalan. Mau membuka TPQ, dan itu adalah hal yang baik, terus jalan, silakan. Meskipun banyak masyarakat yang benci, jalan terus saja. Insya Allah nanti oleh Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang akan mendukung. Qala Ibnul Mubarak. Ya. Ibnul Mubarak, insya Allah ini generasi dari tabi'in. Qala Ibnul Mubarak, at-takabbur 'alal aghniya, sombong 'alal aghniya, kepada orang-orang kaya. Wa tawadu'u lil fuqara'i minat tawadu, dan tawadu, rendah hati kepada orang-orang fakir, itu adalah bagian dari tawadu. Oke.
Jadi sombong kepada orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya di sini bukan orang-orang yang dermawan, ya. Orang-orang kaya yang sombong maksudnya di sini. Sombong kepada orang-orang kaya, orang kaya yang menyombongkan atas kekayaannya, dan tawadhu kepada orang-orang yang fakir, fuqara, itu adalah bagian dari tawadhu. Bisa dicek di kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Kemudian nomor 5, qala al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, makna at-takabbur. Nah, di sini dijelaskan maknanya oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makna at-takabburu 'alal awliya at-tawaddu. Makna daripada sombong kepada orang-orang kaya adalah tawaddu. Merupakan tawaddu. Kama qala Ibnul Mubarak, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak, huwa maksudnya adalah ayyudhira lil aghniya al-istighna wa adamal hajati ilaihim, yaitu menampakkan kepada orang-orang kaya al-istighna, kalau kita itu tidak butuh kepada mereka. Al-istighna, kita merasa cukup. Wa adamal hajati ilaihim, dan tidak butuh kepada mereka. Jadi makna sombong kepada orang-orang kaya yang sombong, nikah adalah tidak adanya, kita harus menampakkan diri kita bahwasanya kita itu cukup. Wa adamal hajati ilaihim, dan tidak butuh pada mereka. Harus menampakkan seperti itu. La an yara annahu ahsanu minhum batinan au dhahiran. La an yara annahu ahsanu minhum, jangan sampai berpandangan bahwasanya, tapi jangan pernah merasa annahu ahsanu minhum, jangan merasa lebih baik dari agniya hibur, batinan au dhahiran, baik secara batin maupun dalam keadaan zahir. Annahu la yadri man huwal khairu indallah, karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih baik menurut Allah. Jadi menyikapi perkataan Ibnu Mubarak ini, at-takabburu 'alal aghniya wat tawaddu'u lil fuqara'i min at-tawaddu', itu adalah bahwasanya kita harus senantiasa menampakkan diri kita terhadap orang-orang kaya yang sombong, bahwasanya kita itu tercukupi, wa adamal hajati ilaihim, dan tidak butuh kepada mereka. Akan tetapi kita jangan pernah merasa lebih baik daripada mereka, baik batinan wa dhahiran, baik itu secara batin maupun secara zahir, karena kita tidak pernah tahu siapakah yang terbaik di sisi Allah. Nikah akhlak kita ini. Ada hadis mengatakan, ada hadis yang mengatakan, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutha dinihi. Barang siapa yang tawaduk kepada orang kaya li ghinahu, karena kekayaannya, dhahaba thulutha dinihi, maka hilang 2/3 agamanya. Orang saya tawaduk, kita hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan karena akhlaknya, bukan karena dermawannya, bukan karena tawaduknya, tapi karena kekayaannya, kekayaan yang dia miliki, kita mengharap itu. Dhahaba thulutha dinihi, maka hilang 2/3 agama kita. Mereka hadis. Kenapa kok hilang 2/3 agama? Ya karena dasar kita adalah hubbud dunya. Andai kata orang itu memberikan kita sesuatu untuk melakukan kejahatan, maka kita akan ikut perintah orang kaya tersebut. Maka dhahaba thulutha dinihi, hilang 1/3 agamanya. Dan kita tawaduk saja, belum lagi mengikuti perintah mereka terhadap hal-hal yang mungkar. Cuma tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Dan nikah dhahaba thulutha dinihi. Selanjutnya hikayatul mutawaddi'in, ceritanya orang-orang yang mutawaddi, orang-orang yang tawaduk. Qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair nikah berarti salah satu sahabat. Dia itu ra'aitu Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab.
Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ala atikihi kirbatama'in, dan di atas punggungnya Umar itu ada kantung air. Ya, kantung air, kirbata itu kantung air yang terbuat dari kulit. Fakultu ya amiral mu'minin, maka aku katakan, wahai amiral mu'minin, la yambagi laka hada, tidak patut bagimu hal ini. Hal demikian tidak patut, engkau seorang khalifah. Engkau membawa sekantong air di punggungmu. Tidak patut. Faqala, maka Umar menjawab, lamma atatnil wufud bisam'i wa ta'atih dakhalat fi nafsi nakhwatun fa ahbabtu an aksiraha. Umar itu sebenarnya mampu mendatangkan utusan untuk mengganti Umar. Apa bisam'i wa ta'ati, yang mana mereka itu sami'na wa ata'na kepada Umar. Umar tinggal menyuruh sebenarnya. Hanya saja Umar nikah, dakhalat fi nafsi nakhwatun. Ada keretak di dalam dirinya itu nakhwatun. Bisikan-bisikan kesombongan. Ada kesombongan ketika Umar nikah mau memerintah untuk membawakan itu. Umar nikah ada keretak kesombongan. Maka Umar langsung memanggul air tersebut ke panggungnya sendiri. Tujuannya apa? Fa'ahbabtu an uksiroha. Karena aku menginginkan an aksiroha, untuk menghancurkan apa? Menghancurkan kesombongan yang ada dalam diri Umar. Wa madha bil qurbati ila hujrati imra'atin minal ansar. Jadi Umar kemudian membawanya kirbah tersebut sampai ke kamar seorang perempuan dari kalangan Ansar. Fa'afraghaha fi inaiha, kemudian ia menuangkan air tersebut fi inaiha, di dalam wadah hujrati imra'ati minal ansar. Dengan keba'ain lambak sobong somor, ketika ada seseorang nikah, karena Umar menjadi khalifah pada waktu itu, melihat ada wadah-wadah yang kering di kalangan perempuan. Perempuan di sini benih perempuan muda, benih janda muda nikah, tapi orang-orang yang sudah sepuh lanjut usia, sehingga dia membutuhkan air di wadahnya yang sudah mulai mengering. Dan jika kemudian Umar tidak menyuruh para pengawalnya, seandainya menyuruh pengawalnya bisa saja, tapi Umar karena takut ada kesombongan, ini keretak sombong, benih sombong, keretak sombong, nakhwatun, maka kemudian Umar ingin menghancurkan yang ada, kesombongan yang ada dirinya, sehingga dia itu memanggul kantong air tersebut dan menuangkannya sendiri di wadah perempuan yang tadi itu. Maka sekelas khalifah, sekelas pemimpin. Ruwiya anna al-Hasan ibn Ali marra biqaumin minal masakin. Hasan bin Ali lewat bertemu dengan seorang kaum minal masakin, dari kalangan orang-orang yang miskin. Alladzina yas'aluna nas, yang minta-minta kepada manusia. Orang-orang miskin itu meminta-minta ala tariq, di jalan. Waqad natharu kisaron alal ardi, mereka itu bertebaran di muka bumi. Ketika orang-orang miskin yang meminta-minta manusia bertebaran ketika itu di jalan, sedangkan Hasan wahuwa ala baghlatihi, dia berada di atas keledainya, numpak keledai. Falamma marra bihim sallama alaihim, maka ketika Umar berjalan bertemu dengan mereka, Hasan bin Ali nikah kemudian memberikan salam, mengucapkan salam kepada mereka. Faraddu alaihi salam, mereka pun menjawab salam daripada Hasan bin Ali. Waqalu, kemudian mereka orang-orang miskin itu mengatakan halummal ghida, kesinilah, al-ghida, makan-makan. Bisa makan siang, ini makan ya. Halumma al-ghida, kesinilah, ta'al al-ghida, kesini makan, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, maksudnya cucu Rasulullah. Faqala, ya Sayyidina Hasan mengatakan, na'am ya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Thumma Fanna. Kemudian Hasan bin Ali itu melipat warikahu pinggulnya, fanazala an dabbatihi, kemudian dia turun dari kendaraannya, wa qa'ada ma'hum, dan duduk bersama orang-orang miskin, alat ardi, wa aqbala ya'kulu thumma sallama alaihim wa raqiba, kemudian makan bersama mereka, thumma sallama alaihim wa raqiba, kemudian memberikan salam kepada mereka, wa raqiba, dan melanjutkan mengendarai kendaraannya. Nah, ini para Gus ning imabu, Hasan bin Ali seorang putra Rasulullah, seorang cucu Rasulullah. Suatu ketika beliau Nah, sebagian kita kan tidak peduli kepada orang-orang miskin, apalagi kepada orang-orang yang meminta. Saya Abdul Habib Ali, Hasan bin Ali ini kemudian menyapa mereka, justru oleh mereka diajak untuk makan bersama. Inikah hebatnya Hasan bin Ali. Dan beliau ingat dalam suatu keterangan, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong. Ingat ketebu nikah, maka Hasan bin Ali nikah, Sayyidina Hasan bin Ali nikah, kemudian dia memilih turun dari kendaraannya, kemudian duduk bersama dan makan bersama orang-orang miskin. Sangat sulit ya kita temukan para pemimpin di zaman ini sampai mau makan bersama orang-orang miskin, utamanya orang-orang yang meminta-minta di jalan. Kebanyakan dari kita justru merendahkan mereka. Padahal sikap atau sikap akhlak yang diuswahkan oleh Hasan bin Ali nikah, justru dia memilih makan bersama mereka. Nikah akhlak luar biasa yang kita sulit menirunya. Kemudian kana Sayyiduna Al-Faqih Al-Muqaddam, insyaallah nikah Al-Habib Ahmad bin Isa Al-Faqih Al-Muqaddam, yahmilus samakah, membawa ikan, fi kummihi, di dalam lengan bajunya, minas suqi ila darihi, dari pasar, ila darihi, ke rumahnya. Syahru Al-Ainiyah, ya, seorang ulama besar keturunan Rasulullah, itu justru membawa ikan di lengan bajunya dari pasar ke rumahnya. Mereka tak tahu dus. Kalau impian gengsi ini, terutama kayak laki, terutama bagian kayak laki, tahu dus kayak cukup, dan cukup nih antar ke pasar. Padahal mereka luar biasa. Jadi mereka pelajaran ke kayak laki ini. Contoh nih Al-Faqih Al-Muqaddam, para gus mereka, para gus mi bola aku laku oleh ning imabu mereka harus tahu dus kan. Orang ring bini pas soro ragu melolo, pas orang ring bini soro sasa melolo ndak. Kita sebagai laki-laki tidak akan turun derajat kita, justru itu adalah ketawaduan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajai anu tibi cuci baju sendiri. Sering Rasulullah nyuci baju sendiri, bahkan Rasulullah menyapu halaman. Ini kata Rasulullah. Sampai contoh lagi oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, yahmilu samaka fi kummihi minas suq ila darihi. Ya, mending bini insyaallah pun lakon pun nang Indonesia. Kemudian innal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala iltaqa bil Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i suatu ketika bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal nikah salah satu murid daripada Imam Syafi'i. Radhiyallahu ta'ala anhu data yaumin. Suatu hari Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad. Kemudian dalam syairnya Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, uhibbus shalihin walastu minhum. Saya itu menyukai orang-orang soleh. Walastu minhum. Meskipun aku bukan termasuk orang-orang soleh. La'alli, barangkali, an anala bihim syafa'ah, barangkali sebab aku mencintai orang-orang soleh, aku mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali berimam Syafi'i
nikah tidak mengaku dirinya itu orang soleh. Padahal kalau kita lihat kisahnya di dalam kitab-kitab disebutkan, beliau nikah bahkan tidak pernah mau melihat maksiat. Matanya sangat terjaga dari maksiat. Sampai hafalannya itu luar biasa. Amaliyahnya luar biasa. Beliau tidak pernah mengaku dirinya orang soleh. Beliau hanya mengatakan, uhibbus solihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku tidak termasuk orang-orang soleh. Ya. Tapi standarnya Imam Syafi'i ini kan Angkanto adalah sahabat yang dimaksud. Memposisikan dirinya dengan sahabat. Nah kita memposisikan diri kita dengan guru-guru kita. Ini pun sobung pun. Wa akrahuman dan aku membenci orang tijaratuhul ma'asi. Yang dagangannya itu adalah maksiat. Maksudnya orang yang suka maksiat. Wa in kunna sawiyan fil bid'ah. Meskipun kita sama-sama fil bid'ah. Dalam perdagangan maksiat. Fil bid'ah ini maksud perdagangan. Maksudnya adalah aku membenci seseorang yang melakukan maksiat meskipun aku juga ahli maksiat. Oke, ini kan mewakili kita semua. Jadi kita tidak pernah kita tidak pernah boleh ridho. Kita tidak boleh ridho terhadap kemaksiatan meskipun kita ahli maksiat. Tak oleh sampai kita ini kan ridho kemaksiat. Jadi kau tu ingkar kemaksiat. Minimal kui ateh. Faradda alaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dibalas oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu qailan, tuhibbus salihin wa anta minhum. Nah, mereka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau itu mencintai orang-orang soleh, wa anta minhum, dan engkau itu termasuk orang soleh, wahai imam. Wa minkum sawfa yalqawna syafa'ah, dan insyaallah engkau itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan engkau membenci ahli maksiat. Engkau itu membenci orang yang ahli maksiat. Wa qaqallahu min syarril bid'ah. Semoga Allah menjagamu dari jeleknya orang-orang yang ahli maksiat. Artinya dijauhkan dari maksiat. Jadi nikah adalah sebuah dialog yang bagus antara murid dan guru. Guruna ada bu ke murid engkau lebih orang-orang soleh meskipun engkau benih orang soleh. Muridnya mengatakan, iya engkau itu mencintai orang-orang soleh dan engkau termasuk orang soleh. Artinya tak nang Imam Ahmad bersaksi bahwasanya Imam Syafi'i ini termasuk orang-orang soleh. Selanjutnya adalah dhammul kibri, tercelanya kesombongan. Usulul ma'asi thalathatun. Asal dari kemaksiatan itu ada 3. Al-kibru, satu adalah al-kibru, kesombongan. Wa huwa aslu ma'siyati iblis, haitsu takabbaru ala Adam. Ini adalah asalnya kemaksiatan iblis. Jadi kesombongan ini merupakan asal maksiatnya iblis. Haitsu takabbaru ala Adam, yang mana iblis itu takabur kepada Adam. Faqala ana khairum minhu, kemudian iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Jadi asal maksiat bertelur, asal mulanya satu maksiatnya iblis, yaitu satu sombong. Yaitu bermula dari maksiatnya iblis. Ketika dia itu sombong kepada Adam, dia mengatakan ana khairum minhu. Wal hirsu, yang kedua adalah tamak. Wa huwa aslu maksiyati Adam. Tamak, al-hirsu, tamak itu adalah asal maksiatnya Adam. Haitsu harasu 'alal akli minasyajarah, yang mana dia itu tamak. Wong di surga itu sudah disediakan beberapa nikmat, tapi masih tamak ingin memakan buah khuldi di surga. Oke, tamak alal akli minasyajarah, sehingga membuat Nabi Adam alaihissalam terhempas dari surga.
Wal hasadu, kemudian hasad. Al hasad yaitu dengki. Dan dengki itu adalah aslu maksiyati Qabil haitsu hasada akhahu faqatalahu. Jadi dengki, iri itu adalah asal maksiatnya Qabil ketika dia itu iri kepada saudaranya, bahkan sampai membunuh. Jadi asal maksiatnya kepada telok, pertama adalah sombong, yang kedua adalah tamak, dan yang ketiga adalah hasad, iri dengki. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari tiga sifat ini. Tiga akar kesombongan, akar maksiat. Selanjutnya nomor 2, da'il kibarah. Tinggalkanlah al-kibrah, kesombongan. Innal kibrah lillahi wahdah. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah semata. Wa qad lu'ina syaitan lamma takabbara. Sungguh setan itu terlaknat karena kesombongannya. Wa man anta ya miskin. Bagaimana? Lalu siapakah kamu ya miskin? Wahai orang miskin. Maksudnya ditunjukkan kepada seluruh manusia. Nikaki ya miskin. Kenapa manusia disebut miskin? Karena sejatinya yang kaya itu hanyalah Allah. Nahnu fakirun wa antumul aghniya. Engkau itu maha kaya wahai Allah, sedangkan kami fakir. Wa man anta ya miskin. Lalu siapakah kamu wahai orang miskin? Hatta tunazi al-malik, sampai engkau menentang al-malik kepada zat yang berkuasa, rida al-kibriyai wa tafkhara, dengan selendang kesombongan atau baju kesombongan, wa tafkhara, dan kebanggaan. Jadi sombong itu hak prerogatifnya Allah semata. Yang namanya makhluk tidak boleh ada kesombongan sekecil pun. Ayyuhal miskin, wahai orang miskin, manusia maksudnya, undur min aina asluk, lihatlah dari mana asalmu. Wa ala ayyi halin anta, dan kondisimu, keadaanmu, lihatlah dari mana asalmu dan bagaimana keadaanmu. Wa ila ayyi syai'in tasir, dan terhadap apapun kamu itu akan menuju. Alaysa awwaluka nutfatan madhirah, bukankah awalmu itu adalah nutfah madhirah yang kotor. Nutfah bisa diartikan apa ki? Nutfah setelah sperma, ini pun sperma yang kotor. Bukankah asalmu hanyalah sperma yang kotor? Saya tahu dengan sperma kotor, bau, tak lebur sekali. Wa akhiruka jifatun qadirah, dan akhirmu adalah bangkai yang kotor. Lalu apa yang disombongkan oleh manusia berasal dari mani yang kotor, sperma yang kotor, nutfah yang kotor, kemudian berakhir menjadi bangkai yang kotor. Ditambah lagi wa anta fi kulli hinin, dan kamu setiap waktu tahmilul adrah, membawa kotoran. Jadi apa saya kesombong? Nah, wahai orang-orang miskin, kulaban sembilan si miskin, apa yang mau disombongkan? Wong kita itu hanyalah terbuat dari nutfah yang kotor, nanti berakhir kalau mati ujung-ujungnya juga menjadi bangkai yang kotor, dan setiap hari cuma membawa kotoran. Apa yang mau disombongkan? Hukiya anna ba'da auladi al-muhallab, di dalam disebutkan nomor 2, al-muhallab maksudnya nama seseorang min auladil umaro, dari kalangan umaro, sebagian anak-anak umaro. Al-muhallab marra bi Malik bin Dinar, berjalan bertemu dengan Malik bin Dinar. Faqala lahu Malik,
lau taraktal khuyala lakana ahsana laka. Kemudian Malik mengatakan kepada mereka, kepada anak-anak umara ini, anak-anak pejabat mun semakin ki, andai kata kalian meninggalkan baju kesombongan, lakana ahsana laka, maka itu lebih baik bagimu. Faqala ama ta'rifuni, tidakkah kalian mengenalku? Kemudian ba'du aulad itu mengatakan kepada Malik, ama ta'rifuni, tidakkah engkau mengenalku? Maksudnya dengan kesombongannya, bukankah kamu tidak tahu saya itu anak raja, saya itu anak umara. Maka Malik bin Dinar mengatakan, wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah, saya mengenalmu ma'rifan jayyidah, dengan perkenalan yang sangat baik, aku sangat mengenalmu dengan baik. Apa katanya Malik Dinar? Awwaluka nutfatun madirah, ya, permulaanmu itu hanyalah, atau asalmu itu hanyalah sperma yang kotor, nutfah yang kotor. Wa akhiruka jifatun qadirah, dan akhirmu hanyalah bangkai yang kotor. Sobung ceritana maksudnya duun mateh tak reti bangkai, maksud reti bangkai. Wa anta ma'adhalika tahmilul adirah, dan kamu setiap harinya juga hanya membawa kotoran. Fa'arkhal fata ra'sahu, maka pemuda tadi kemudian menundukkan kepalanya. Wa kaffa amma kana alaihi, kemudian dia tertunduk amma kana alaihi. Jadi pemuda keluar ke sebab congkak, salah satu putra Umar pejabat. Yang pertama congkak, gara-gara kemudian bin Malik bin Dinar ekocak, engkau retawaan, kamu itu hanyalah sperma yang kotor, akhirmu hanyalah bangkai yang kotor, dan kemana-mana kamu hanya membawa kotoran. Dipengani ke bin Malik bin Dinar. Akhirnya anak ini tertunduk. Fa'arkhal fata ra'sahu wa kaffa amma kana alaihi, tertunduk malu. Qala Hatim al-Asam, la taghtar di mawdi'in shalih, janganlah engkau tertipu di tempat yang baik. Fala makana aslahu minal jannah, tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Falakiya Adam alaihi salam fiha ma lakiya. Katanya Hatim al-Asam, la taghtar bi mawdi'in shalih, jangan merasa tertipu di tempat yang baik, karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Lihat sendiri apa yang terjadi terhadap Nabi Adam alaihissalam. Bukankah dia berada di surga, akan tetapi akhirnya dia terusir. Tempat yang baik, Usamah Badanang TPQ menurut Usamah baik, tapi jangan kamu tertipu di tempat itu. Dan santri-santri yang lain berada di tempat yang baik, jangan tertipu di tempat itu. Ada di masjid, benar aktif nang masjid, benar aktif nolongin produk. Jangan tertipu di situ. Maksudnya jangan berbangga diri, cek pas sombong. Karena apa? Karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Toh surga pun yang ditempati oleh Nabi Adam justru membuat Nabi Adam alaihissalam masih terlempar. Ikut mas teteh. Fala taghtarra bikasratil ibadah, dan janganlah engkau tertipu bikasratil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblis ba'da tuli ta'abbutihi lakiya ma lakiya. Karena iblis setelah lamanya dia beribadah kepada Allah, lakiya ma lakiya, dia juga terlempar dari surga. Iblis ki munyak banyak ibadah, iblis itu banyak ibadah. Iblis. Karena cek kesambu kebanyakan ibadah. Sampean ahli tahajud, kim pun biasa bain. Kau ahli tahajud, kau ahli sedekah, kim biasa bain pun. Tidak usah tertipu, tidak usah tidak usah terpedaya oleh hal-hal tersebut. Santai saja, wis pokoknya lillahi ta'ala wa sunika. Wala taghtarra bi kasratil ilmi, dan juga jangan tertipu dengan banyaknya ilmu.
Fa inna Bal'am, karena sesungguhnya Bal'am kana yuhsinu ismallahil a'zam fandur madza laqiya haitsu kafara. Bahkan banyaknya ilmu dicontohkan oleh Bal'am. Dia itu sangat baik sekali dalam melafadzkan nama-nama Allah. Ilmunya sangat luas. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi dia jatuh ke lembah kekufuran. Kafir. Mangan kulaban sampean pada saat itu tarkul hurmah yurithul kufrah. Ating laki ngormat dek kekuru nikah mewariskan kekafiran, kekufuran. Makanya ngastete cek sampai iktirad dek kekuru. Cek sampai tak tawaduk dek kekuru. Cek sampai karena apa? Akan mewarisi kekufuran. Lihat sendiri ini bagaimana Bal'am, seorang yang alim, yang menguasai banyak ilmu, luar biasa. Akan tapi dia pada akhirnya jatuh terhadap kekufuran. Kita pernah lihat juga kisahnya Barsisoh, Kiai Barsisoh, santrinya ribuan. Ini santrinya ribuan, bahkan bisa terbang, wakila bisa terbang. Kita pernah lihat Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid Al-Bustami, ulama yang luar biasa. Suatu ketika dia ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, engkau itu luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Karena engkau bisa terbang. Dalam madhabuna Syekh Yazid, kalau saya bisa terbang kamu anggap luar biasa, maka saya kalah dengan burung. Saya mungkin bisa terbang dalam sekejap, tapi burung bisa berhari-hari terbang, bahkan bisa tidur di awan. Jadi kalau kamu mengaitkan bisa terbangnya saya adalah suatu kehebatan atau suatu kedekatan dengan Allah, maka ini bukan jaminan. Kemudian, engkau itu hebat wahai Syekh, engkau itu bisa berjalan di atas air. Kalau saya bisa di atas air ini engkau anggap hebat, maka ikan yang ada di dalam air itu jauh lebih hebat. Bahkan serpihan-serpihan kayu yang ada di sungai itu jauh lebih hebat. Karena dia bisa berhari-hari mengambang di sungai. Ikan bisa berhari-hari tinggal di sungai, sedangkan saya tidak. Inikah tanggapan Syekh Yazid Al-Bustami ketika beliau itu oleh muridnya disanjung-sanjung. Suatu ketika ini hikayatnya sahabat Umar nikah dibanding-bandingkan oleh sahabat karena hebatnya Umar dibanding-bandingkan dengan Abu Bakar. Wahai Umar, engkau itu luar biasa. Kamu itu melebihi Abu Bakar. Kenapa jawaban Umar? Umar malah marah. Sungguh seujung kuku pun nikah kebaikanku tidak sebanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Usama, engkau itu ketua Imabu sekarang. Luar biasa kamu itu. Misalkan. Ketua Imabu sebelumnya gak begini. Kamu sudah luar biasa begini. Pon, fala tartar ya Usama, jangan engkau merasa tertipu. Sudah kamu katakan saja, tidak. Pengurus sebelumnya itu jauh lebih baik. Karena sebelum ada pengurus sebelumnya, tidak akan ada saya. Siapapun yang hadir di sini, siapa yang hadir ini? Reza, Ali Fadli, dan yang lain ya, ada Ustadz Asrofi Goreng nih. Jangan pernah tertipu dengan hasil yang kalian miliki hari ini atau kebaikan-kebaikan yang kalian capai hari ini. Pun jangan pernah tertipu. Pun semuanya niatkan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya wala taghtarru bi ru'yatis sholihin, dan jangan merasa tertipu bi ru'yatis sholihin dengan pandangan-pandangan orang soleh. Fala syakhsa akbaru qadran, karena tidak ada seseorang akbaru qadran yang kedudukannya lebih tinggi minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yantafi' bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu, dan tidak bisa mengambil manfaat bi liqa'ihi sebab bertemu Rasulullah, aqaribuhu kerabat-kerabat Rasulullah yang tidak beriman kepada Rasulullah, wa a'da'uhu dan musuh-musuhnya Rasulullah. Jadi kamu jangan merasa, kita itu jangan merasa tertipu dengan dekatnya kita dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh,
Orang-orang lain melihat kita dekat dengan orang-orang soleh. Jangan tertipu. Karena apa? Karena para kerabat Nabi yang dekat kepada Rasulullah saja itu tidak menjamin bisa beriman kepada Rasulullah. Begitu juga dengan musuh-musuhnya. Ada musuh Rasulullah justru bisa mengambil manfaat. Seperti apa? Umar bin Khattab. Ada kerabat Rasulullah tidak mengambil manfaat. Seperti siapa? Banyak. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya kerabat Rasulullah SAW. Kalau sampean semak ke guru, bahkan semak ke lora misalkan. Wong jangan merasa kemudian luar biasa. Karena apa? Takut kalau sampean mereka justru menyancang kolan nada ke guru. Ada pun bermanfaat. Takut kita tidak bisa mengambil manfaat. Memang ada yang mengatakan kun ma Allah. Bersamalah engkau bersama Allah. Fa in lam takun ma Allah, jika kamu tidak bisa bersama Allah, kun ma'aman ma Allah. Bersamalah engkau bersama orang-orang yang bersama Allah. Bersama artinya di sini sekiranya kita bisa mengambil manfaat. Kun ma Allah, in lam takun ma Allah, kun ma'aman ma Allah. Intinya kita dekat dengan siapapun, wala takhtar, jangan tertipu selama kita tidak bisa mengambil manfaat. Mun semak ke guru kita oleh tero ibadana, kita semak ke Kiai Syamsul Arifin Abdullah, kita semak dekat Kiai Haji Abdullah Hanani Syamsul Arifin. Ya, kita jangan semak saja, jangan mengambil posisi semaan meloloh segala, tapi bisa mengambil manfaat dari ibadana beliau, dari beliau ke umat, dari sayang beliau ke santri, dari sediakan beliau. Ini yang perlu kita tiru. Karena apa? Nabi Muhammad SAW orang nomor 1, atqal atqiya, zainal anbiya wa zainar mursalin. Itu saja orang-orang yang di dekatnya tidak bisa mengambil manfaat. Napa boleh selain Rasulullah. Fala taghtar, maka jangan tertipu. Jadi yang pertama, jangan tertipu dengan tempat yang baik. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Kalau bisa sambian cek mati rasa banyak ilmu besok koni pun luar biasa. Sudah tertipu banyak hal. Boleh sih banyak. Si koni banyak tertipu ini dengan ilmu. Kemudian wala taghtar bil yati sholihin, yang keempat, jangan tertipu dengan pandangan orang-orang soleh. Melihat orang-orang soleh. Jangan tertipu dengan melihat orang-orang soleh. Tapi sekiranya bisa mengambil manfaat dari semuanya ini. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan la yang bagi lisyakhsi. Sebagian ulama mereka tak berdiri lagi ini pas ulama mereka ngacu suara-suara ulama. Enggak, ini menyadur dari hadis. Rata-rata semuanya ada hadisnya ini. Cuma kita ini menginterpretasikan dari dawuhnya ulama. La yang bagi lisyakhsi, tidak patut bagi seseorang ayyadunna annahu afdalu min ghairihi, menyangka dirinya itu lebih baik daripada yang lain, walau kana kafiran, meskipun orang lain itu kafir. Jadi kita itu jangan pernah merasa lebih baik meskipun orang itu kafir. Li'annal ibrah bil khawatim, karena ibrahnya bil khawatim, berada di endingnya. Karena kita tidak pernah tahu orang kafir yang berdampingan dengan kita itu akhirnya mereka akan masuk Islam dan bertobat. Maka kita sangat pernah lebih hebat, lebih baik daripada, lebih utama daripada orang-orang kafir. Benci kekufurannya iya, cuma kita jangan merasa lebih baik daripada mereka. Karena mari beri keterangan di bab. Faqad yuslimu dzalikal kafir wa yakunu khairan minhu. Takutnya orang kafir itu kemudian oleh Allah ditakdirkan masuk Islam. Kemudian dia lebih baik daripada kita. Seperti itu. Yang terakhir, kami muslimin nadhara ila Umar radhiyallahu an. Banyak dari kalangan muslim itu melihat Umar sebelum Umar masuk Islam, fastahqarahu wasdarahu. Meremehkan Umar dengan pandangan yang remeh. Likufrihi, karena kufurnya Umar. Umar mereka sebelum Islam mereka banyak yang meremehkan. Akan tetapi bagaimana takdir sudah berbalik. Waqad razzaqahu Allahul Islam. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada Umar, memasukkannya kepada Islam. Sehingga Umar itu wafaqo jami'al muslimin, dan melampaui semua orang-orang muslim. Illa Abu Bakrin wahdahu, kecuali Abu Bakar.
Jadi ada dua contoh di sini Ki. Satu, ketika para sahabat ini mengelu-elukan Abu Bakar nomor satu orang yang dekat dengan Rasulullah. Yang kemudian ada sahabat yang memojokkan Umar, merendahkan Umar karena Umar kafir. Nah, satu itu diunggulkan Abu Bakar, satu diremehkan yaitu Umar. Tapi ketika Umar masuk Islam, bayangkan Umar bisa melampaui semua orang-orang Muslim. Kecuali siapa? Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nikah. Jadi keuluban sampean jangan pernah merasa lebih baik kepada orang kafir. Maka guru ke orang kafir baik tak oleh pernah merasa lebih baik. Nikah itu berat macam tawaduk nikah berat. Nikah semata-mata kajian ini kalau mengingat kalau abak cibik nikah supaya kalau cibik coba akhir dari kesombongan ben sampean kepi nikah. Ini jam sudah menunjukkan jam 4. Saya akhiri, barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ya langsung ditutup. Nilai kepada moderator. Ya, termasuk ini jangan bangga kalian ikut kajian ini kalau tidak bisa mengambil manfaat. Kajian ini dan kemarin. Gimana silakan moderator. Boleh ada pertanyaan? Mensobu bisa langsung tutup. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Muhyi karena sudah briefing kajian kitab pada sore hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin dari Gus Daning ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan. Saya mau bertanya. Siapa Lailatul Farida ini? Ya silakan. Ya, Lailatul. Dipersilakan. Mungkin ada yang sebagian keluar konteks pembahasan gitu Ustaz. Nah, kalau misalkan Ustaz pada suatu ketika ada uang di dompet. Nah, uang di dompet itu sebenarnya mau dibuat untuk membayar hutang. Nah, tapi ada uang di dompet itu untuk membayar hutang. Untuk bayar apa? Gak dengar? Hutang Ustaz. Oh, hutang. Hutang misalkan. Nah, kemudian waktu itu juga ada seorang pengemis dan dia itu sangat membutuhkan sekali. Nah, alangkah lebih baiknya mendahulukan untuk membayar hutang atau untuk dikasihkan kepada pengemis terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan yang luar biasa ini ya. Pertanyaan yang luar biasa. Sejatinya orang yang menghutangkan kita itu orang yang mampu. Ya kita lihat saja orang pengemis ini pun tak akan berhari-hari atau model pengemis yang sekarang. Pengemis yang sekarang itu kan modelnya kaya-kaya tuh. Kalau dulu orang mengemis itu memang fakir lah, sekarang mengemis itu menjadi profesi begitu kan. Nah ini masalahnya. Jadi kita lihat konteks, kalau kiranya pengemis itu tidak makan itu satu hari itu bisa menimbulkan dia kematian, maka kita mengutamakan bersedekah kepada orang pengemis seperti itu. Ya dilihat konteksnya begitu ya, jangan diterima mentah-mentah. Jadi harus seperti itu. Nah, ini kan ya. Ustaz. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Gus Daning. Alhamdulillah. Kalau tidak ada mungkin tanya Ustaz. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait sombong ya Ustaz. Kira-kira menurut ajunan cara membedakan bangga dengan sombong itu seperti apa Ustaz? Karena kan masih banyak terkadang orang itu terkecoh dengan istilah bangga itu. Mereka ketika mendapat nikmat, misalnya nikmat rezeki atau nikmat apapun itu, prestasi, kadang mereka itu menceritakan gitu seolah-olah mereka itu bangga terhadap prestasi yang sudah dicapai. Dan yang sering digaung-gaungkan dalilnya itu tahadus bin nikmah. Terkadang kan seperti itu. Ya, nah itu menurut ajunan ya, tahadus bin nikmah nikah mohon dikoreksi Ustaz Asrofi lebih kelero atau yang lain yang lebih tahu ya. Tahadus bin nikmah itu sekedar bukan cerita sebenarnya ya, tapi bersyukur kita yang mendik bese banyak berapa misalkan ya, kita tahadus bin nikmahnya itu juga dengan sedekah, jangan cek cerita meloloh kan nikah. Jadi kita lihat, untuk itu kita lihat, saya mengutip dari Nabi tak kira dari Hasan Asyadili, Napa Hasan Al Basri, Napa Asyadili. Jadi kalau mana
orang itu bangga dengan kemaksiatan, maka kita itu harus bangga dengan kebaikan. Jadi ateh di sini tolak ukurnya hati, kan? Tolak ukurnya hati. Makanya kita tidak boleh sudun kepada siapapun. Ada yang membanggakan lembaganya, ada yang seperti ini seperti ini. Takut apa? Takut dia itu ingin contoh di Facebook atau apapun itu. Kalau orang itu tidak promo tentang pesantren, tidak promo dengan kebaikan, menambahkan kebaikan, maka oleh TV teori apa? Fisika ya. Kalau tidak ada cahaya mesti ada apa? Mesti ada kegelapan, kan seperti itu. Jadi kita melihat konteksnya juga seperti itu. Jadi sulit memang membedakan antara sombong dan bangga. Sombong dan bangga. Makanya pada saat Abu atakabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Hadis ini malah. Sombong kepada orang yang sombong shadaqatun. Nah, orang yang sombong ini kan ada yang sombong dengan apa ya? Dengan kesombongannya, dengan kemaksiatannya. Orang banyak kan posting aurat misalkan bangga, maka yang kutu bangga dengan ilmu senikah. Tapi kalau di YouTube atau di apapun itu standar ya sombong apa maksudnya kontennya bagus semua. Dalam hal itu yang kutu sir menyembunyikan kebaikan kamu senikah. Menyembuhkan kebanyakan. Tapi menabi agak di Facebook banyak dengan kemaksiatan, maka kita harus menambahkan kebaikan, harus ditentang itu senikah. Jadi atakabburu 'alal mutakabbir shadaqatu. Mereka bangga terhadap kemaksiatannya, maka kita harus bangga dengan kebaikannya. Kita nikah cuma apa? Mainnya di hati nanti. Seperti itu. Oke. Misalkan banyak orang itu menggalang dana untuk kemaksiatan. Mengapa pesantren tidak menggalang dana untuk pembangunan pesantren dan senikah? Ya harus seperti itu. Kalau mereka menggalang dana 100 rupiah gerakan membangun prostitusi, bahaya kali. Maka harus ada gerakan 1.000 rupiah untuk membangun pesantren. Kita nggak akan nikah, bon. Kita nggak akan nikah, wajib. Jadi antara atawaduk dan kibar kita nggak. Makanya untung Rasulullah ada bu al mutakabbiru alal mutakabbir, atakabbur al mutakabbirin shadaqatun. Ada itu bu, ada boleh kesombongan terhadap orang yang sombong. Termasuk atakabburu alal aghniya gila itu. Nggak akan nikah. Saya kira mungkin bisa mewakili sedikit jawaban itu, Sam. Barangkali ada tambahan dari Ustaz Asrofi. Ini kan saya luar biasa nih. Ustadz, kalau misal tanya lagi boleh Ustadz? Iya, silakan. Ya Usama mari, Usama selesai apa enggak ini? Ampun Ustaz sekelangkung jawab. Ampun. Jadi impian misalkan mempromosikan prestasi yang kamu capai. Pokok intinya hati nampian cek bangga ini kan. Korea menampilkan prestasi ini supaya apa? Untuk saya terlihat di belakang. Oh, Busarul Ulum dah ya. Malah orang yang tertarik ke Busarul Ulum. Dengan tertariknya orang ke Busarul Ulum berarti mereka itu mengarah kepada kebaikan, nggak kenikah. Jadi bangga terhadap dirinya sendiri, kipun kenikah, nggak kenikah. Seperti itu sedikit jawaban dari saya. Semoga mencerahkan. Minta cerah, semoga nanti dapat pencerahan dari yang lain. Silakan dari Laila. Yang lain yang sibuk bisa keluar dulu, nggak apa-apa ya. Iya Ustadz. Jadi gini Ustadz, kan sekarang kan banyak teknik marketing itu yang memakai sosial media, misalkan mengupload peluang penghasilan atau apa, sehingga itu kan kadang ada orang yang beranggapan kok sekarang sombong punya penghasilan kayak gitu, padahal kan niatnya teknik marketingnya itu supaya mereka bertanya sehingga bisa juga ikut join juga kan, seperti itu Ustadz. Nah, apakah seperti itu tergantung termasuk sombong atau Ustaz? Kan kadang kan juga tergantung niatnya sendiri kan saat memposting apa. Oh, niat saya tuh untuk gini senika itu kan ranah dagang tuh. Ya, kalau sampean ada geng. Kalau kamu tidak posting dagangan kamu, orang tahu dari mana kalau kamu mau dagang? Iya, Ustaz. Nah, satu. Kemudian kadang pun laku itu kan di-share boleh. Alhamdulillah laku. Seperti itu kan? Nah, itu menunjukkan kalau dia itu amanah. Banyak orang yang percaya. Ya gitu-gitu saja wis. Dalam teori marketing itu seperti itu. Jadi nggak ada dengan kesombongan. Baru pun sampean bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Apa tahu pacarnya sombong boleh ya, lain boleh. Tapi kalau kamu bagi-bagi uang kepada fakir miskin, mimpian diliput oleh media seperti itu, tujuannya malah eterobon orang-orang lain. Ini kayak enggak. Maka kembali ke hati lagi. Makanya kalau sampean tidak pernah boleh merasa lebih baik daripada yang lain.
nikah. Seperti itu. Oke Ustaz, matur selangkang Ustaz. Oke, Berarti gini. apa ya Ustaz? Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan menipu, gitu loh. Dalam memposting sesuatu jangan menipu. Dalam dagangan, mun orang yang dagang nikah satu harus jujur, tak boleh menipu. Jangan berpikir untung, tapi berpikir dharma orang yang sekiranya tidak kecewa. Sore itu, udah kecewa, kita itu siap rugi. Dan ini saya lakukan juga, gitu loh. Dalam berdagang saya lakukan marketing seperti itu. Tujuannya satu ya orang biar supaya tahu saya itu dagang apa. Karena dagang itu ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dagang itu sesuatu yang halal. Dan riba sesuatu yang haram. Kan sedekah. Lempian menampilkan perdagangan, dagang berarti kan menampilkan sesuatu yang halal. Ya perlu itu digembar-gemborkan juga. Daripada bisnis online, judi online itu kan digembar-gemborkan. Kan mending kamu share dagangan. Yang dagangan ini yang halal, online judi online itu yang haram. Sulit kan? Nah, kan itu. Matur selangkang Ustaz. Ya. Barangkali masih ada yang lain, monggo. Sudah gak ada ya? Wan, silakan. Insyaallah Ustaz. Silakan ditutup. Ditutup Pak Moderator. Oke. Baiklah. Oke. Para Gus dan Nini Mabu dan juga Ustaz, terima kasih kami ucapkan karena sudah menyempatkan diri menghadiri acara kajian kitab pada bulan Ramadan sore hari ini. Semoga apa yang dipelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal kebaikan yang Amin. Demikian acara kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati.